Izin mulai, Dok. Ya, izin mulai, Dok. Selamat pagi, Prof. dan Dokter, dan teman-teman Mas-Mbak sekalian. Izinkan pagi ini saya akan membacakan bacaan divisi dewasa tentang teknik operasi, stenotomi, dan kanulasi pada open heart dewasa, yaitu open heart dewasa, dimulai dari stenotomi, operasi open heart dewasa, Dok. Adal cardiac surgery. Eh, Beda, Dok. Kalau misalnya, ya, Dok. Dimulai dari stenotomi, Dok. Stenotomi ini merupakan eh, akses rutin yang biasa digunakan pada pembedahan jantung, di mana kita bisa membuka ruang operasi eksposnya dengan baik, dengan lebih efisien. Untuk pembedahan jantung biasanya digunakan dengan stenotomi median, di mana stenotomi median ini digarisbawahi dilakukan persis di tengahnya, yaitu di midline, di mana midline ini akan digunakan landmark, yaitu processus sigmoideus di bagian inferior dan jugular nodes di bagian superior. Untuk penandaannya, pertama sekali kita harus memosisikan pasien dengan posisi supine, dengan biasanya tangan itu akan diposisikan di samping pasien. Untuk landmark tadi sudah ditandai, namun untuk pendesainnya itu dilakukan sekitar 1-2 cm di bawah jugular notch untuk insisinya. Dari insisinya dilakukan persis sesuai desain dengan menggunakan linear incision dengan menembus subkutan fat dan ventral fasianya. Itu sambil diinsisi, kita rawat perdarahannya dengan menggunakan electrocauter atau diatermi dengan menembusnya lapis demi lapis.
hati-hati dalam pembukaan dan penandaan periosteum itu akan bisa jadi terjadi perdarahan yang lumayan, maka kita harus kontrol perdarahan dengan baik. Untuk penandaan pada midline di periosteum, kita harus menandakan dengan jari kita di antara kedua ICS agar posisi midline incisionnya tetap berada di tengah. Setelah kita buka, itu di bagian superior ada yang namanya ligamentum interclavicular. Itu kita insisi juga, kita insisi, kita buka eh, bagian jugular notch-nya sampai kita bisa meraba bagian bawah dari manubrium sterninya itu dengan satu ruas jari. Kita bisa memegang bagian bawahnya satu ruas jari, kan kita angkat itu dengan jari. Namun hati-hati di bagian superior ada yang namanya jugular arch vein, itu bisa membuat perdarahan yang bisa menjadikan repot pada operasi. Untuk bagian inferior, kita itu menandakan sampai dengan sigmoid processus scoideus. Kita membuka proses scoideus sampai kurang lebih 2 cm di bawah proses scoideus eh, dengan membebaskan sipi sternumnya, dan kita bisa juga memegang proses scoideusnya itu. Kita juga bisa memotong bagian sipi sternumnya itu dengan menggunakan gunting atau saw. Atau kalau misalnya pada yang tipis bisa menggunakan diatermi juga. Kita juga di bagian inferior harus bisa memegang satu ruas jari di bagian eh, posterior dari manubrium kita. Kemudian kita juga bisa minta tolong untuk asisten untuk megang hak dan memastikan kembali di bagian superior dan inferior dari sternum kita itu bisa memegang satu ruas jari tersebut dan memastikan bahwa perikardium itu berada di bawah ruang sternotomi kita. Kemudian kita ambil sternasaunya, kita kita tes terlebih dahulu, kita coba terlebih dahulu bahwa ini sternasaunya dapat digunakan dengan baik. Dan kita memposisikan pasien tadi, memposisikan sau tadi itu sesuai sama desain kita di relnya tadi, yaitu di proses scoideus dan ke arah superior. Untuk perlakuannya ini bisa dilakukan dari bawah ke atas, caudocranial maupun cranial caudal, tergantung dari center yang memilih, tergantung operatornya. Kemudian kita sudah yakin bisa kita tes tadi, kita jangan lupa meminta tolong untuk anestesi untuk memberhentikan ventilating the lungnya. Jadi mungkin bisa kita sebut lungs down. Tolong kita ke anestesi dan menunggu 5 sampai 10 detik. Kemudian kita memegang saunya dari bawah ke atas itu sesuai dengan garis desain kita. Dengan memegang saunya sedikit ke arah superior dengan protektornya ini berada di persis di bawah dari sternum. Nah, kemudian ketika saus sudah terbuka, sternum sudah sampai atas, itu kita bisa melihat di bawah itu langsung bagian perikardium. Kita kemudian rawat perdarahan, kita berikan bone wax pada sternumnya dan diberikan Buchas atau towel di bawah dari bagian sternum yang kita buka. Kita rawat perdarahannya dengan baik. Kemudian kita masukkan retraktor untuk membuka dan membuka untuk kita melihat lanjutkan operasi. Ya, di bagian bawahnya itu ditutup, kita selipkan itu bisa. Kemudian kita buka perikardium secara longitudinal sesuai dari garis midline kita secara perlahan. Dari bagian superior itu diharapkan kita bisa sampai melihat bagian bawah dari vena innominata, dan di bagian inferior kita bisa sampai membuka perikard itu di diafragma. Kemudian kita juga bisa membuat pericardial stay, itu kita tegel perikardnya ke arah
kulit atau ke arah retraktor kita untuk membebaskan dan mengekspos dengan lebih baik. Seharusnya kita setelah membuka ini, kita bisa melihat bagian aorta, ventricle kanan, arteri pulmonal, terus ada RAA, right atrial appendage, sama mungkin juga bisa kita lihat ada timus. Kita harus menandakan di situ dan evaluasi bagaimana struktur-struktur jantung yang sudah kita lihat. Setelah perikard terbuka, kita bisa memberikan heparin untuk mendapatkan baseline ACT. Kemudian operasi dilanjutkan oleh kanulasi. Yang pertama adalah kanulasi arteri. Ya, dok. Ya, ya. Ketika kita buka perikard, kita bisa melihat kadang ada timus ya di sana. Pada textbook untuk operasi dewasa, jika kita menemukan timus, biasanya tetap kita angkat. Kita angkat ke timus itu lob kanan kiri ke arah superior, yaitu mengarah ke vena innominata. Pertanyaan kapan kita kan mau melakukan kanulasi, kita kanulasi di aorta. Kadang timus itu mengganggu penglihatan kita dan mengganggu ekspos kita, jadi harus disisihkan. Namun pada pediatri itu kadang-kadang juga diangkat, malah dibuang. Tujuannya untuk meluaskan ekspos, memberikan ekspos. Gitu. Gitu. Ya. Eh, Pada beberapa buku yang saya baca itu tidak spesifik menjelaskan keuntungan dari bawah ke atas, malah dijelaskan itu tergantung dari operatornya. Tapi eh, pada intro sebelum dilakukan sternalnya itu, kalau misalnya kita dari bawah ke atas, kita bisa berhenti di eh, apa namanya, di jugular notes kita dengan lebih pas gitu. Kalau dari atas kita takutnya malah mencederai di bagian eh, jugular notes lebih tinggi dok, dari ke bawah. Terus ke bawah kalau misalnya keterusan bisa kebuka diafragma, jadi kita harus repair. Mohon koreksi dok. Nomor satu, semua teknik kamu harus kuasai. Ya. Kamu tahu ada yang mini stenotomi
Tahu kan ya ada mini sternotomi kan. Ya, ada. Dimana kalau mini sternotomi bisa dari atas sampai setengah atau sepertiga tok berhenti, atau dari bawah juga sama berhenti. Kalau kamu hanya bisa dari atas tok, akan susah kalau kamu mau mini sternotomi dari bawah misalnya. Jadi semua teknik bisa dipakai. Kedua, tergantung si alatnya. Kalau zaman saya dulu, alat kita bukan yang portable ya, yang ada kabelnya tuh. Terus pegangannya kecil. Itu memang paling enak. Waktu itu saya belajar dari atas terus gitu. Sampai saat saya memang terpaksa harus dari bawah. Dan sekarang harus jadi sering sering dari bawah gitu. Tapi intinya semua teknik kamu harus coba. Dari bawah harus bisa, dari atas juga harus bisa. Karena pada suatu saat tiba-tiba kita akan kesulitan kalau kita harus memilih salah satu itu. Ya harus dirubah tekniknya misalnya gitu ya. Kalau yang pernah bantu saya di PHC itu serosonya substandar kayaknya. Jadi kalau kita dari bawah itu sering tengah-tengah lepas semuanya. Dipegang dikit langsung lepas semuanya. Jadi mau nggak mau harus dari atas. Jadi diperbaiki masih ya lumayan lah sekarang. Cuman maksudnya karena kamu harus melatih semua teknik. Dari bawah bisa, dari sini bisa. Sama aja. Kamu jahit coba dari kanan ke kiri. Latih lagi dari kiri ke kanan. Karena mungkin kamu akan menghadapi suatu situasi yang mau nggak mau harus lepas dari zona nyamanmu melakukan tindakan tersebut. Gitu. Kamu harus melatih. Dan jadi sini saatnya melatihnya. Jangan pas mau operasi kamu baru nyoba, nggak bisa. Saya sendiri kalau ngoperasi tangan kanan saya sulit, saya yang jahit pakai tangan kiri. Masukin, terutama masukin benang saat kita operasi mitral gitu. Masukin ini. Nggak bisa kanan, saya pindah kiri. Ya karena apa namanya ya sulit misalnya ya, posisi yang sulit. Megang jarum bisa backhand forehand. Nggak bisa, saya maju ke depan. Nggak tahu namanya apa tuh. Dia megangnya ke depan gitu, jadi masukinnya gini. Karena saking memang sulit gitu kalau kita outpatient gitu, masih cara biasa konvensional. Jadi harus dilatih. Eh, kan ada tulisan tuh, the tip of the saw is keep elevated. Kadang-kala kalian berhentinya saat melakukan serotom itu, nyantol kan berhenti atau yang utamanya pasti kalau kamu dari kranial gitu dari bawah naik ke atas gitu kan berhenti pas di bagian atas itu. Tapi gimana triknya? Kalau misalnya kita lagi eh, melakukan sterile saw-nya, namun macet seperti itu dok, di buku jelaskan kadang boleh untuk maju mundurkan sedikit untuk memposisikan kembali lebih jalan lagi dok. Kamu justru harus agak apa gini ya ngangkat ujungnya ini itu yang dibilang Iya, itu tip of saw itu diangkat begini jadi begini posisinya. Semakin kamu begini malah makin nggak bisa. Ya, temanmu harus ngangkat supaya ini nggak terpotong ini jadinya kulitnya gara-gara soalnya. Jangan lupa pada saat kamu melakukan senotomi, pasien itu lungs down kan, artinya dia nggak napas kan. Nah, kalau di ATLS itu ada latihan yang namanya melakukan deteksi yang suruh tahan napas. Oh, intubasi. Ada nggak ATLS intubasi? Ada. Saat kamu intubasi, untuk tahu bahwa ini kamu pasien ini, kamu pada saat kamu jangan napas. Kalau kamu sampai intubasi masih nggak bisa masuk, kamu udah harus tarik napas, kamu harus stop, begging lagi. Kira-kira kayak gitu maksudnya. Nah, sama ini begini. Wow, nggak bisa maju mundur. Ini tiba-tiba turun. Kalau penyakitnya itu koroner, itu bisa ares. Gara-gara kamu cuma maju mundur karena kasih dia nafas. Karena orang lain itu matamu ngelihat monitor masih 100 oke. Atau kalau nggak bisa lihat monitor, kupingmu dengar itu suara. Kamu tahu nggak bedaan suara saturasi 100 sama saturasi 90? Ada alarmnya. Tahu kan? Ya bukan alarm. Kok alarm sih? Nadanya. Kok alarm sih? Nadanya berubah turun. Tut, 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 tut. Jadi
itu didengar. Nah, kalau ada kayak gitu kamu langsung stop, langsung back on, tunggu dulu, balikin lagi dulu dia sampai ini, ya. Jangan terus berkutat untuk menyelesaikan itu sedangkan saturasinya turun, ya. Dan nggak usah panik, santai aja gitu, ya. Tenang gitu. Apa yang terjadi kalau nggak langsung? Kita bisa mencederai bagian parunya, Dok. Nanti pleura kebuka, malah ba- namanya bisa lebih parah sampai kita apa kena ke perikatnya, Dok. Nggak operasi di lebih cepat kalau perikat kebuka. Nggak usah buka perikatnya dulu. Oh, iya. Ini dok, maksudnya kan kita juga harus buka satu-satu dok. Kita nggak tahu bagian struktur jantungnya. Kalau misalnya menempel, kita malah bisa merobek bagian jantungnya, tidak hanya perikatnya dok. Oke. Sekarang kamu lihat ya. Berarti pertanyaan lagi. Kapan heparinnya masuk? Eh, Kapan masuk? Prinsipnya. Saya bukan nanya kapan dalam Oh, arti ini. Prinsipnya apa? prinsipnya saat mau kanulasi itu ACT sudah tercapai dok. Bukan ngomong kanulasi. Ini loh, dalam sinotomi. Kapan heparin? Tapi kan ada Iya kata-katanya dok. juga. Kapannya setelah perikat dok. Buka perikat itu udah bisa masuk ACT dok. Berarti kamu masih berpikir bahwa kok ini dong Atau heparin. timingnya. Bukan. Prinsipnya heparin masuk itu kalau apa? Kalau siap-siap mau kanulasi dok. Hmm. Dan itu. Coba balik lagi kamu. Apa yang kamu kerjakan setelah itu kebuka? Setelah kamu Setelah show, dibuka, apa yang kamu kerjakan? kita rawat perdarahan, Nah, rawat artinya apa? perdarahan. Terus Kamu kasih heparin kalau sudah yakin tidak ada perdarahan dari hasil bukamu itu tuh loh. Rawat perdarahannya baik, ya, dan tidak ada next step berikutnya. Misalnya kita ngambil mamari ya nggak boleh lah. Kita masuk heparin. Karena kamu tahu untuk mencapai ACT kanulasi takes time kan? Ya, kamu harus tahu kecepatan tanganmu melakukan tindakan operasinya itu seberapa lama. Jangan lupa kalau pada kondisi yang situ emergensi harus segera masuk kanulasi, udah nggak begini ceritanya. Kan kita pernah ya, sama siapa waktu itu? Kita stenotomi dan kondisi RJP itu sama siapa? Aku sama siapa? Hah, kamu ya? Sama Gusti. Ya. Nah kalau udah kayak gitu kamu jangan mikirin urutan ini, lain lagi ceritanya. Sama dengan torakotomi anterior pada tromatorak. Dan kamu lapis demi lapis, itu tetap seret langsung buka. Ya, saya pernah melakukan yang luka tusuk jantung, mungkin ada filmnya itu nggak tahu, Dr. Henry itu. Itu saya senotomi apa torakotominya langsung tembus ini pleura. Udah nggak mikir itu dulu, buka dulu terus langsung segera kita cari sumber darah. Jadi tapi untuk sebelum sampai situ step ini kamu harus sudah tahu urutannya dan kamu harus tahu why-nya kenapa mesti begitu, why kenapa. Nah, sekarang saya tanya lagi, sejauh mana itu spreader ditaruh di mana posisinya dan apa resikonya? untuk posisinya dok, dia di gambar itu di tengah dok. Ya, Gambar tengah maksudnya mana, tengah gambar. diposisikan di tengah-tengah dari sternum kita. Untuk membukanya itu eh, apa namanya secukupnya saja dok. Hanya untuk mengekspos yang mau kita lakukan. Karena kalau terlalu lebar kita bisa mencederai plexus brachialis sama iga satu. Semakin tinggi makin ke kranial kamu naruh itu kakinya, maka risiko yang brachialis sendiri itu semakin besar. Jadi kita justru nggak boleh terlalu ke atas ya, nggak boleh terlalu ke atas. Paling kalau saya biasanya saya batasnya dari manubrium sternya itu. Jadi udah kecil itu saya nggak mau sampai sana-sana gitu ya, agak turun ke bawah. Terus bukanya bertahap, buka dulu sedikit, nanti habis itu setelah sekian ya mungkin berapa menit 1-2 menit gitu
Sambil itu suka buka lagi, buka lagi, buka lagi. Jadi jangan langsung buka semua patah tuh. Sama dengan torakotomnya juga begitu. Buka kalau udah kelihatan regang, cari juga mana yang regang, dikurangin, kurangin, kurangin, buka lagi sedikit demi sedikit gitu ya. Mencegah terjadinya cedera pada tulang ataupun organ-organ lain gitu, sama saraf. Jadi jangan terlalu tinggi menaruh si inosito ini ya, itu ya. Ada lagi nggak yang bertanya? Ini kan kamu bilang ya, kita akan melihat aorta, ventrikel kanan dan sebagainya. Tidak akan terjadi kalau itu kasusnya sesuatu hal yang lain gitu, kayak pasien Luterian yang mau dikerjakan nanti nih, yang hari Jumat tuh, itu kan gede banget tuh jantungnya. Belum tentu dia bisa ngeliat semuanya itu. Bisa aja misalnya kalau LA Giant kayak kemarin yang kita operasi di mana? RSAL ya. Nah, kelihatannya cuma atrium kanan doang, karena itu pun juga karena kedesak dari Giant LA-nya. Yang pas saya operasi bental maduterian itu juga lebih parah lagi. Yang kelihatan aorta doang. Segede gitu aorta doang. Gimana coba kamu makan nasi? Segede gitu hanya aorta doang. Yang kamu gambar di situ tuh, itu aorta aja isinya. Nggak ada semuanya itu nggak ada tuh yang kamu bilang. Terus kamu mau, wah kurang gede kalau gitu kita bukanya. Ya masih perut kamu kurang gede. Gitu ya. Jadi eh Wisutsi itu maksudnya ya itu yang normal begitu harusnya. Tapi kalau nggak ada, bukan berarti kamu makin lebar. Batasnya cuma sampai subsipoid itu aja. Ya, sekitar 1 jari lah di bawah subsipoid di sisi kita. Ingat, kita melebarkan itu bisa. Tapi kalau udah lebar, kebanyakan dikecilin, nah, maka ya jelek gitu jadinya ya. Bisa kita lebarin. Tapi kalau udah lebar dikecilin nggak bisa. Oke, terus nggak ada lagi ya? Tanya, harusnya ada pitfallnya ini. Sehingga kamu juga tampilkan pitfallnya. Terus kanulasi. Terima kasih dokter. Saya lanjutkan untuk kanulasi. Kanulasi yang pertama di kanulasi arteri di aorta. Ini kita memilih untuk kanulasi kanul-kanulnya itu tergantung dari BSA si pasien tersebut. Misalnya 1,6 kita biasanya menggunakan 18 seperti itu untuk mencapai kebutuhan flow yang dibutuhkan. Nah, untuk penandaan dan markingnya biasanya kita menggunakan kanulasi penandaan kanulasi arteri itu sedistal mungkin pada ascending aorta pada bagian pericardial reflection, di mana seproksimal mungkin itu di apa namanya sedistal mungkin itu proksimal dari arteri brachiosefalik, di mana kita posisinya itu sedikit ke kiri dari bagian anterior inominal arteri agar tidak masuk ke inominal arterinya. Dengan pembuatan dua pur string dengan benang 20 atau 30 polypropylen dengan bentuk diamond shape, di mana yang pertama kita buat ukuran diamond shape-nya itu sedikit lebih kecil dari kanul yang akan kita gunakan yang kita pilih tadi. Itu kita Gimana, arahkan gimana, gimana? ya, Gimana tadi? pembentukan dari kanul apa namanya jahitan pore string yang pertama itu sedikit lebih kecil dari kanul aorta yang akan kita gunakan, Dok. Jadi bisa Saya nggak setuju kalau gitu. Mohon karena kalau kamu melakukan itu putus semua. Coba aja. Karena kamu habis itu kamu akan mengalami kesulitan untuk memasukkan kanulnya. Kalau saya lebih prefer untuk kalau nggak sama atau malah 1 mili lebih lebar dibandingin si kanul. Tapi bukan berarti kamu melakukan insisinya selebar itu gitu ya. Ukuran insisinya sesuai kanul. terima kasih masukannya, Malah Dok. lebih sulit gitu. Ya, selanjutnya, Dok. Kemudian untuk jahitan pulsing kedua itu di bagian luar dari jahitan pulsing pertama dengan menggunakan dua benang dengan diamond shape juga. Nanti kedua arah benang itu ke arah operator. Kemudian kedua jahitan pulsing itu kita masukin tourniquet atau yang namanya snap. Snap ini dimasukkan ke dalam benang tersebut. Kemudian perikardium yang ada di dalam purus string kita, jahitan kita itu kita buka untuk membuka aortic wall-nya. Kita bersihkan itu agar kita bisa melihat di bagian aortic wall-nya. Untuk penjahitan
purse stringnya jangan sampai masuk ke dalam lumen. Kita hanya di bagian adventitianya saja. Kemudian apabila sudah terbuka seperti ini, kita akan melakukan artotominya. Namun harus dipastikan terlebih dahulu yaitu ACT-nya tercapai dan systolic arterial blood pressure-nya di bawah 100. Kemudian kita insisi artotominya sedikit dengan blade ukuran 11 dengan seukuran dari purse string itu tadi, itu lebih kecil sedikit. Kemudian setelah kita buka, kita tutup, bisa tutup dengan jari operator untuk perdarahannya. Kemudian masukkan kanul aortanya itu ke arah sistemik ya, ke arah aorta descendant. Kemudian konfirmasi untuk posisinya benar berada di intraluminal dengan ada tekanan dari aorta, darahnya itu naik ke atas. Kemudian diklaim di kanulnya dan kita turunkan snaknya untuk ditorniket untuk masuk ke dalam apa namanya kanulasinya ini ke aorta untuk rawat perdarahannya. Kemudian ketika kanulnya sudah di tempat, dijerat dengan salah satu snaknya dan kanul aortanya ini dihubungkan ke tubing. Namun hati-hati, kita harus melakukan DR dulu. Kita tidak boleh ada udara yang masuk ke dalam sirkuit CVB kita. Itu untuk yang kanulasi aorta. Kemudian kanulasi vena. Untuk kanulasi vena ada dua jenis biasanya, yaitu two stage menggunakan satu kanul dan bikafal dua kanul jadikan satu. Untuk operasi-operasi yang tidak membuka jantung biasa menggunakan yang two stage saja. Namun apabila untuk membuka jantung kita menggunakan dua bikafal untuk membuka dan memastikan semua darah itu masuk ke dalam mesin. Ini untuk bentuk-bentuknya digunakan sesuai sama kebutuhan juga. Untuk tempat yang kita lakukan pada kanulasi vena itu berada di RAA, right atrial appendage, dengan bentukan jahitan itu D-shape atau oval shape dengan satu benang 30 polipropilen. Itu kemudian kita lakukan insisi 2 cm dengan blade 11 juga, kemudian dibuka dengan gunting dan kita masukkan kanulnya ke dalam situ, ke dalam insisi kita. Jangan lupa yang purse string tadi tetap kita masukkan tourniquet juga. Jadi ketika kita masukkan kanul kita bisa snap, kemudian kita jerat dengan bersama kanulnya untuk memastikan tidak ada kebocoran. Ini akan mengarah ke two stage, itu bisa mengambil darah dari SVC pada right atrium dan bagian bawahnya dari IVC. Itu untuk yang kanulasi two stage. Ini kemudian ada jenis kedua yaitu dengan bikafal, di mana posisi dari kanulasi venanya yang bagian superior itu berada di RAA, kemudian yang bagian inferior itu di sekitar 2 cm di atas dari cavo arterial junction. Yang pertama kali kita lakukan yaitu yang bagian superior terlebih dahulu. Kemudian kita minta tolong anestesi untuk one kanul bypass itu untuk membuat jantung lebih kempes agar kita memudahkan untuk kanulasi yang bagian interior. Kemudian apabila masuk, kemudian disnak seperti yang kanulasi yang pertama, kanulasi yang two stage. Kemudian apabila sudah yakin masuk, dilakukan go round, itu kita memasukkan kaval snare untuk menjerat dan mengetatkan kanul kita. Seperti itu. Kemudian lanjut ke kanulasi dari kardioplegia. Kardioplegia itu kita posisikan utamanya di aortic root atau sedikit proksimal dari tempat cross clamp yang akan kita gunakan. Dengan menggunakan jahitan 30 polipropilen juga, itu dengan plejet kita masukkan kanul kardioplegia. Kanul kardioplegia biasa disebut yellow, itu
bisa juga digunakan sebagai venting. Untuk anulasi yang retrograde, kita bisa menggunakan tempatnya di bagian dinding atrium kanan. Dengan dinding atrium kanan, kita membuat jahitan purse string juga untuk mengarahkan posisi kanulnya ke arah sinus coronarius. Itu kemudian ini resume untuk desainnya biar penggunaan kanulasi yaitu kanulasi aorta, ada cross clamp, kemudian proksimalnya ada kanulasi dari kardioplegia yang sekaligus digunakan untuk venting, yang retrograde koroner itu digunakan sebagai yang kardioplegia retrograde, dan kanulasi vena mengarah ke dari RA mengarah ke IVC. Nah, ini ada beberapa metode kanulasi lain apabila kita tidak bisa melakukan kanulasi di aorta. Itu yang pertama kanulasi di femoral dengan desain insisi dengan markernya itu adalah ligamentum inguinal. Kita bisa membuat desain sejajar di bawahnya atau seperti vertikal. Kita buka, misalnya ini oblik yaitu sejajar dari ligamentum inguinal, kita bisa melihat femoral artery dan femoral vein. Di situ kita buat insisi sedikit dan memasukkannya secara Seldinger, masuk guide wire, masuk dilator, kemudian masuk kanulasi dari arterinya. Ini juga kadang-kadang bisa kita gunakan jahitan purse string untuk menjerat di bagian kanulnya. Atau salah satu yang lain dengan kanulasi di arteri aksila. Dengan markernya di bawah sekitar 5-8 cm di bawah klavikula, kita insisi dengan marker anatomi yang akan kita lihat seperti ini. Ya, cara pemasukan kanulasinya mirip sama yang di femoral dengan menggunakan Seldinger. Kita insisi sedikit, kemudian kita masukkan dilator, kemudian kita masukkan guide wire dan masuk kanulnya. Kemudian diikat dengan jahitan reinforce. Mungkin itu dok koreksi dan tambahan asupan dok. Ada yang bertanya nggak? Ah, benar. Udah, nggak ada bertanya, udah. Hmm, Yang pertanyaan pertama dok, pertanyaan pertama untuk dokter Viko, kan pada anulasi aorta itu dilakukan dua jahitan ya. Kenapa mesti dua jahitan? Dan pada anulasi vena itu cuma satu jahitan. Snaringnya juga, kalau di aorta juga ada dua snare, di vena ada satu snare. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kan tadi bisa dilakukan retrograde kardioplegia itu masuk lewat atrium kanan. Bagaimana caranya menentukan apakah kanul tersebut sudah masuk ke sinus coronarius? Eh, maksudnya maksudnya gimana caranya kita bahwa kanul tersebut sudah masuk ke sinus coronarius? Ya,